Halo sobatku, selamat datang di channel Sobat Movie. Tempatnya review film paling asik dan menarik buat sobatku semua. Yang baru gabung, silahkan klik tombol subscribe ya dan nyalakan loncengnya, supaya kalian tidak ketinggalan film-film seru yang Mimin upload. Oke, gak usah berlama-lama lagi, langsung aja kita ke reviewnya. Gasken sob. Hey, oke, sobatku terkeren, terkecil, terbaik, tersemuanya. Kita masih bersama Sobat Movie, channel alur cerita terasik sepanjang masa. Oke, kita lanjut bahas chapter 29. Gak usah cacicot banyak bacot, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Raja Gila Rahu yang akan melanjutkan pertarungannya dengan Tathagata mengatakan bahwa Tathagata adalah lawan yang sangat mudah, dan bahkan Raja Gila Rahu tidak merasa takut sama sekali dengan Tathagata. Tapi Tathagata kini tidak menanggapi perkataan dari Raja Gila Rahu. Dia pun langsung duduk dan memejamkan matanya seolah sedang tidur dan tidak menganggap serius pertarungan ini. Hal itu membuat Raja Rahu menjadi marah dan tidak akan memaafkan kelakuan dari Tathagata. Raja Rahu pun dengan sangat brutal, dia menyerang Tathagata, tapi Tathagata masih mampu menghindari semua serangan dari Raja Rahu dengan sangat mudah. Hal ini membuat Raja Gila Rahu semakin emosi dengan Tathagata. Tathagata pun kini terjebak dalam dinding penghalang milik Raja Gila Rahu, tapi Tathagata tetap tidak membuka matanya dan Raja Rahu akan melakukan serangan yang serius pada Tathagata. Dia pun menggunakan jurus colok dari tangannya yang langsung menembus tubuh dari Tathagata. Tapi tiba-tiba saja tubuh Tathagata ini berubah menjadi air dan Raja Gila Rahu berkata, ternyata ini bukan tubuh asli dari Tathagata. Ini adalah air yang tidak terlihat. Dan air ini mengalir dengan seranganku. Tiba-tiba saja Tathagata kini muncul di samping dari Raja Rahu yang membuat sang Raja Rahu menjadi terkejut. Tathagata pun masih dengan mata terpejamnya dan dia berkata pada Raja Rahu bahwa ini adalah keterampilan defensif miliknya. Raja Gila Rahu pun juga berkata pada Tathagata, apakah kamu tidak ingin menyerangku? Dan saat ini Raja Gila Rahu menggunakan telapak tangannya yang sudah terbakar dan kembali melakukan jurus colok pada tubuh Tathagata. Tapi Tathagata masih tetap bisa menghindari jurus yang dilakukan oleh Raja Rahu dengan sangat mudah. Pertarungan dari mereka berdua kini terlihat cukup sengit. Dan tiba-tiba saja Tathagata pun membuka matanya dan dia berkata dalam hati, biarkan aku menghindari serangan lawan secara tidak sadar. Aku tidak perlu melihat ataupun mendengarkan. Ini murni dari reaksi tubuh yang jauh lebih cepat dari biasanya. Namun ini bukanlah keterampilan defensif secara penuh. Aku mampu melarikan diri dan memasuki ke dalam jiwanya dan akan memberikan meditasi yang mengantuk untuk dirinya. Setelah berkata seperti itu, tiba-tiba saja Tathagata kini sudah berada di perkampungan Ashura. Kemudian Tathagata pun kini berkata, Rahu membiarkan naluri bertarung mendominasi seluruh tubuhnya dan pikirannya menjadi tertutup. Selama dia membangunkannya, kondisi pertempuran yang hiruk-pikuk dapat diangkat. Ternyata perkampungan Ashura ini adalah jiwa di dalam tubuh dari Raja Gila Rahu. Dan saat ini Tathagata berada di dalam jiwa Raja Gila Rahu adalah untuk melihat memori masa lalunya. Dan ini adalah seperti mimpi bagi Raja Gila Rahu. Saat itu Tathagata melihat Shigure dan juga Raja Gila Rahu sedang berjalan berduaan. Mereka pun mengobrol dengan sangat akrab selama berjalan. Dan Tathagata mengikuti mereka berdua dari belakang. Sambil membuntuti mereka berdua, Tathagata menatap tajam ke arah Shigure dan Raja Gila Rahu. Di dalam dunia nyata, Tathagata masih dalam mode meditasinya dan menghindari semua serangan yang dilakukan oleh Raja Gila Rahu. Dan serangan Raja Gila Rahu itu tidak dapat mengenai Tathagata sedikit pun. Jiwa dari Tathagata yang saat ini sudah bertemu dengan jiwa Raja Rahu, dirinya mendengar percakapan antara Shigure dan Raja Gila Rahu bahwa pertarungan Ashura akan segera dilakukan. Tathagata yang terus mengamati Raja Gila Rahu, dirinya berkata dalam hati Rahu yang tertutup saat ini tinggal dalam mimpi masa kecil ini. Dan ini adalah saat yang paling nyaman yang ia rasakan. Ternyata jiwa dari Raja Rahu dan Shigure ini, mereka berjalan menuju ke pertambangan batu. Di saat Shigure dan Raja Gila Rahu yang sedang asik mengobrol,
Dirinya pun kini tiba-tiba saja menengok ke belakang karena si Gure merasakan bahwa dirinya dari tadi sedang diikuti oleh orang yang tidak dikenal. Tathagata yang dari tadi mengikuti si Gure dan Raja Gila Rahu, dirinya pun kini bertanya, "Apakah kau Yuyu? Itu namamu sebelum kamu menjadi raja, bukan?" Dan Rahu pun kini menjawab perkataan dari Tathagata, "Ternyata Anda yang mulia Tathagata dari surgawi. Apa yang sedang Anda lakukan?" Tathagata menjawabnya, "Aku sedang di dalam mimpi yang sama denganmu. Sejujurnya, tubuhku bertarung denganmu sampai mati. Kita telah bertarung satu sama lain, dan kamu meninggalkan kesan yang mendalam pada diriku. Tapi ketika aku bertemu dirimu di sini, aku merasa bahwa kamu bukan orang yang sedang bertarung melawanku hari itu. Jadi aku mencoba untuk menghubungimu dalam jiwa yang diblokir. Aku menyarankan pada dirimu, lepaskan keadaan kegilaanmu saat ini, karena hanya kamu sendiri yang bisa melakukan itu." Raja Gila Rahu pun menjawabnya, "Kenapa aku harus melakukan itu? Bukankah puncak dari Asura adalah dalam keadaan tidak sadar diri? Apakah kamu sebagai dewa sudah tidak berdaya menghadapiku?" Tathagata menjawabnya, "Tidak, kamu adalah api yang ganas. Selama aku tidak memberi bahan bakar dan menunda untuk jangka waktu tertentu, maka kamu akan membakar vitalitas dirimu sendiri dan kamu akan mati." Raja Rahu pun menjawab perkataan dari Tathagata, "Jika Anda benar-benar memiliki sesuatu untuk dilakukan, apakah Anda akan datang ke sini dengan sengaja? Anda tidak memiliki pegangan." Dan Tathagata pun menjawabnya, "Bahkan jika kamu benar-benar bisa membunuhku, kamu tidak akan bisa kembali. Tidak bisakah kamu melihat bahwa dunia dalam mimpimu sedang runtuh?" Raja Rahu kembali menjawab, "Tidak masalah, selama kamu bisa mati bersama dengan para dewa yang lain." Tathagata pun mengatakan bahwa keadaan ini sangat kasihan. Lalu Tathagata bertanya pada Rahu, "Apakah keinginanmu?" Kemudian Tathagata kini menasihati Raja Gila Rahu bahwa kamu saat ini masih memiliki klan. Alam tanpa pamrih ini adalah pedang bermata dua. Mau dirimu menang atau kalah, kamu akan memiliki jalan buntu. Raja Rahu berkata bahwa dia tidak punya pilihan lain, dan Tathagata menjawabnya, "Kamu masih punya pilihan. Tentara surgawi di luar sana sekarang telah mundur setelah kamu menghabisi mereka semua. Saat ini kamu bisa mundur dengan seluruh tubuhmu." Raja Gila Rahu pun bertanya pada Tathagata, "Apakah Anda juga ingin membunuh diriku?" Tathagata menjawabnya, "Tidak. Aku akan membiarkanmu pergi kali ini. Kamu dapat hidup dengan tenang dan kamu menghentikan pertarungan ini. Aku di sini adalah untuk menyelamatkan dirimu. Apakah kamu tidak paham dengan apa yang kukatakan?" Raja Gila Rahu menjawab perkataan dari Tathagata, "Apakah Anda ingin aku percaya kata-kata yang Anda ucapkan? Sekarang cepat keluarlah dari tempat ini." Raja Gila Rahu pun mengusir Tathagata dari dalam jiwanya. Karena pengusiran itu, Tathagata pun langsung lenyap dari dalam jiwa Raja Rahu. Dan saat ini, Raja Rahu dengan kesendiriannya menatapi bahwa jiwanya juga telah runtuh. Karena alam tanpa pamrih ini adalah pedang bermata dua yang akan membunuh penggunanya dan orang lain. Karena hal itu hanya menyisakan monster yang tidak sadar dan tidak akan berhenti untuk membunuh. Raja Rahu yang sedang sendirian, dia merasa bahwa dia masih memiliki sebuah harapan. Dan kali ini Raja Rahu harus membuat pilihan. Kita kembali ke pertarungan dunia nyata. Saat ini Raja Gila Rahu dengan tangannya yang sudah terbakar, dia akan melakukan serangan terakhir pada Tathagata. Tapi tiba-tiba saja serangan itu berhenti sebelum mengenai tubuh Tathagata. Dan secara mengejutkan, Raja Gila Rahu pun tiba-tiba ambruk di hadapan dari Tathagata ini. Dan Tathagata mengatakan bahwa saat ini kesadaran dari Raja Gila Rahu akan segera kembali. Raja Gila Rahu pun kini terlihat sudah ambruk dan tidak akan mampu kembali untuk melakukan pertarungan melawan Tathagata. Kemudian Tathagata kini berkata pada Raja Gila Rahu, "Apakah kamu percaya dengan apa yang kukatakan? Kali ini aku sangat gembira, dan ini adalah kesepakatan pertama antara dewa dan Asura."
Raja Gila Rahu yang ambruk dirinya masih memiliki kesadaran dan menjawab perkataan dari Tathagata. Aku tidak percaya Anda dan buat saja pilihan yang tepat. Tathagata menjawabnya. Saat ini aku telah melihat bahwa kesadaranmu telah memudar. Tentu saja kamu berharap untuk mati dengan penuh semangat, bukan? Tapi Raja Gila Rahu yang ambruk dan tidak dapat berdiri, dirinya masih ingin melakukan pertarungan dengan Tathagata. Dan Tathagata masih terus menasehati Raja Gila Rahu bahwa karena dirinya yang sudah masuk di alam tanpa pamrih telah membuat kekacauan yang cukup besar. Semua dewa mati di tangannya dan bahkan Kaisar Sitian telah menganggap Raja Gila Rahu sebagai duri di matanya. Tathagata pun kini mengambil sebuah batu yang sangat besar dan dia pun mengangkat batu itu lalu berkata pada Raja Gila Rahu, "Rahu, aku sungguh minta maaf." Raja Gila Rahu pun kini melotot ke arah Tathagata yang sudah memegang batu cukup besar di atasnya. Kita langsung berpindah ke istana surga. Kali ini prajurit berteriak. Dia mengatakan bahwa Yang Mulia Tathagata telah kembali ke istana surga. Mendengar kabar itu, Kaisar Sitian hanya terdiam. Dan kini Tathagata benar-benar sudah kembali ke surga dan menemui Kaisar Sitian. Kemudian salah satu tetua dewa berkata, apakah dia sudah mengalahkan Raja Asura? Kaisar Sitian yang melihat Tathagata dirinya pun langsung bertanya, "Tathagata, tolong beritahu aku apa hasil pertempuranmu dengan Raja Rahu?" Tathagata mengatakan bahwa dirinya saat ini menang. Dan Kaisar Sitian bertanya apakah Rahu sudah mati. Tathagata menjawabnya, "Tidak, aku sangat minta maaf karena aku telah melukainya dan dia melarikan diri." Saat ini Raja Bandi telah tiba ke medan pertempuran antara Tathagata dan juga Raja Gila Rahu. Dia pun melihat tangan yang tertimbun oleh batu di tempat peperangan. Raja Bandi pun meraih tangan itu. Dan ternyata orang yang tertimbun batu itu adalah Raja Gila Rahu. Melihat Raja Gila Rahu masih hidup, Raja Bandi pun kini tertawa dan bertanya, "Hei, Raja baru kami, siapa yang begitu baik menyembunyikanmu di tumpukan batu ini?" Raja Rahu menjawabnya, "Dia adalah dewa yang aneh." Kemudian Raja Bandi bertanya, "Kenapa dewa itu melakukan hal ini padamu?" Raja Rahu menjawabnya, "Aku tidak tahu." Kemudian Raja Bandi kembali berkata, "Tapi bagaimanapun juga, aku senang bahwa kamu telah selamat." Dan saat ini Raja Karakanta dan juga Raja Vimala Citra pun juga telah tiba di medan pertempuran Raja Rahu. Raja Vimala Citra pun kini berkata, "Aku mendengar bahwa di Sitian secara pribadi memimpin kekuatan utama untuk datang ke tempat ini." Dan Raja Karakanta juga berkata, "Sepertinya kita semua akan merindukannya." Raja Vimala Citra pun menjawab, "Rahu, kamu sudah mengusirnya." Dan Raja Bandi menjawab perkataan Raja Vimala Citra, "Itu benar. Raja baru kita sangat perkasa dan mengasihkan." Raja Rahu pun menjawabnya, "Tentara surgawi pun saat ini akan pensiun untuk melakukan peperangan dengan kita. Dan Tathagata, aku menunggumu." Kaisar Sitian pun berkata pada Tathagata kenapa dia membiarkan Raja Gila Rahu kabur dan tidak mengejarnya sama sekali. Dan Tathagata menjawab perkataan dari Kaisar Sitian bahwa dirinya juga terluka parah akibat pertarungan itu. Kaisar Sitian pun menjawab perkataan dari Tathagata, "Apakah dengan cara ini kamu memberikan rasa kasihan?" Tathagata pun menasehati Kaisar Sitian, "Sekarang kedua belah pihak mengalami kerugian. Kenapa kita tidak menghentikan perang untuk sementara?" Kaisar Sitian menjawabnya, "Berhenti, itu tidak mungkin. Alam surgawi memiliki fondasi yang kuat dan kita mampu melakukannya. Pertempuran ini akan berlangsung 10 atau 100 tahun. Aku akan tetap berjuang sampai akhir. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah Kaisar Sitian yang keras kepala ini masih akan tetap melakukan peperangan melawan Asura? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol sob. Tetap stay di channel Sobat Movie dan jangan lupa klik subscribe, like, dan share ke teman-temanmu agar channel ini dapat berkembang dan menghibur kalian semua. See you next tomorrow. Bye-bye.